saya ke Kang Ibnu, ke Kang Salman, saya yakin semua diberikan ilham oleh Allah. Kenapa? Ilham ujul dan ilham takwa ketika kita minta ya dikasih oleh Allah. Maaf kalau penyajiannya sederhana dan memahaminya juga sederhana. Sekali lagi mohon dimaafkan dan ya kita minta saja ke Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, barusan kajian tausiah pasca subuh. Sengaja setelah subuh kita sempatkan waktu untuk saling tausiah, walaupun tempatnya dimanapun berada, kapanpun dimanapun kita ini sedang berada di hotel, lagi ada kegiatan ini bersama adik-adik ini. Hotel Bintang 4. Hotel Bintang 4. Adik-adik ini ada yang baru kuliah tingkat 1, ada yang masih SMA. Kebetulan ada Ustadz Anton dan Ustadz Haris, kita persilakan untuk sudah masuk KMI dan sudah masuk menyampaikan tausiahnya. Lanjut berikutnya, Ibnu. Silahkan. Kalau boleh saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalat wa innaha lakabiratun illa alal khawasiin alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kita itu ke Allah minta tolong dengan sabar dan sholat. Wa innaha, sabar dan sholat itu lakabiratun, pekerjaan yang berat. Langsung dijawab oleh Allah dengan illa alal khawasiin, kecuali kajabi, mereka yang khusyuk. Pertanyaannya, khusyuk itu apa? Dijawab oleh Al-Baqarah ayat selanjutnya, ayat 45. Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa dalam sholatnya itu liqaun, bertemu dengan Allah. Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan selanjutnya adalah mereka yang yakin bahwa kita ini akan meninggal. Kira-kira begitu artinya. Mohon maaf kalau tidak tepat begitu ya, karena tentu saja karena keterbatasan, karena Allah sendiri sebetulnya yang tahu perkataan Allah begitu ya. Kemudian juga kata-katanya kan dalam. Seperti apa beratnya sholat itu? Paling tidak kalau kita ketahui, melangkah saja kan berat gitu. Minimal misalnya dalam minggu ini dari 30 kali sholat subuh ada berapa begitu langkah kita yang ke masjid itu benar-benar hampang gitu. Saya yakin pernah ada begitu dalam 30 hari dalam tahun ini misalnya, ada pernah dalam satu waktu kita hampang gitu ya. Penolongan memang berat gitu. Abdi mah memang berat gitu. Nah, sekali lagi saya yakin ini barangkali pendalamannya satu waktu kita pernah sholat kita itu dimudahkan oleh Allah. Sekali lagi, sabar dan sholat itu pekerjaan wa innaha lakabiratun. Kecuali orang yang khusus, sekali lagi khusus itu apa? Alladzina yadhunnuna, itu orang-orang yang merasa, yang yakin bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Nah, dalam Al-Fatihah kita ketahui dijawab langsung gitu. Ini memang masalahnya masalah keyakinan, barangkali nanti Pak Dr. Haris, Ajangan Asep bisa menambahkan barangkali ya di HMI yang disebut keyakinan, yang disebut tauhid itu seperti apa. Saya juga nanti ingin mendengar dari Pak Asep dan dari Pak Haris seperti apa. Pak Haris di NIK itu keyakinan ya, iman ya. Non Pasep? NDP. Di NDP udah dibahas belum? Nah. Ya barangkali nanti bisa ditambahkan sama yang baru LK. Didalami.
Dan itu diberikan oleh Allah begitu ya. Dipaparin gitu ya, khusyuk, yakin, kemudian perasaan bahwa kita akan, keyakinan bahwa kita akan kembali kepada Allah, keyakinan bahwa kita sedang bertemu dengan Allah, itu semua ya dipaparin. Satu waktu misalnya kita tidak pernah khusyuk begitu ya, tidak pernah yakin, tidak pernah misalnya dalam seminggu bahkan mungkin berapa lama begitu, tidak pernah yakin bahwa sholat kita ini tidak alladzina yazununa mulaqu rabbihim, tidak sedang bertemu dengan Allah. Tang protes katanya tampi we. Sungkeun ka Allah, sungkeun karena kewajiban kita adalah iya karena budu, iya karena nasta'in. Kewajiban kita tadi meyakini, kewajiban kita berdoa, meyakini satu waktu insya Allah diberi keyakinan itu. Kemudian juga yang disebut kata Ibnu Katsir, yang disebut kata Ibnu Katsir itu silatun walikoun begitu ya. Akan kita sedang berkata-kata begitu ya, sedang likoun, sedang dekat begitu ya. Itu barangkali ya usaha kita, keyakinan kita. Dan usahanya ya harus harus keras begitu ya. Bagaimana ya berbuat baik gitu, bagaimana khusyuk di dalam sholat, khusyuk di luar sholat. Tapi begini, kalau sholatnya baik, insya Allah di luar sholatnya juga baik gitu. Jadi rumusnya adalah yang disebut amar ma'ruf nahi munkar itu menurut pemahaman saya adalah ketika kita yakin kepada Allah di dalam sholat, insya Allah di luar sholatnya juga baik. Ketika di luar sholatnya tidak baik, ya berarti sholatnya yang tidak baik gitu. Hubungannya, silatunya, likounnya, dari mulai persiapan persiapan menjemput sholat, jadi datang ke Allahnya menyengaja begitu ya. Kalau tidak kan, kalau itu rumusannya kalau kita selangkah Allahnya demikian dan seterusnya begitu. Kalau kita lari ke Allahnya juga demikian. Saya kira dalam keyakinan, dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam belajar juga kan begitu ya. Semakin kita rajin, maka ilmu yang didapatkan insya Allah. Dan bagi kita ya ilmu semuanya lah khusus tadi juga dari Allah. Kemarin siapa yang bahas di materi pelatihan kita di sini tuh allamal adamal asma kullaha gitu. Pak Karoren pasnya, jadi kata Pak Karoren Nabi Adam itu semua dikasih pengetahuan oleh Allah gitu ya. Allamal adamal asma kullaha. Ya kursi, ya non anduk, ya kaca, kan semua oleh Allah tuh dipaparin, dikasihkan. Nah semakin kita minta ke Allah, jadi tadi minta silatun, minta likoun, minta bercakap-cakap dengan Allah, minta dekat dengan Allah, minta yakin ke Allah, minta yakin bahwa tujuan kita adalah innalillahi wa inna ilaihi